Kaisar Naga Abadi Chapter 491 Bahasa Indonesia. 491 memberikan panduan rahasia. Lu Ming diam-diam kagum. Tempat ini sungguh aneh. Semakin dalam dia pergi, energi spiritual apinya akan semakin kaya dan ganas. Apa yang ada di bawah sana? Bagaimana area aneh seperti itu bisa terbentuk? Lu Ming sangat penasaran. Dia terus turun dan mencapai level 13. Ledakan. Gelombang energi spiritual api menghantam wajahnya. Lu Ming merasa seolah-olah dia baru saja masuk ke gunung berapi, dan aura panas memenuhi tubuhnya. Ki spiritual api ini terlalu abnormal. Lu Ming mengaktifkan konsep api untuk memblokir ki spiritual api di luar. Dia kemudian melihat sekeliling. Lantai 13 sangat kecil, hanya seukuran ruang rahasia biasa. Dinding di sekelilingnya telah berubah menjadi kaca berwarna merah menyala. Ruangan batu itu kosong. Lu Ming dapat merasakan energi spiritual api yang dahsyat datang dari bawah kakinya. Tampaknya Raja Bela Diri dari keluarga kerajaan hanya bisa menggali sampai di sini. Dia tidak punya kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Itu benar. Ki spiritual api di sini tak tertahankan bagi para penggarap tingkat raja biasa. Lu Ming merenung. Namun, meski ia baru berada di tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat 1, ia bukanlah raja biasa. Dia sangat kuat sehingga dia bisa membunuh Raja Bela Diri LV3. Dengan 3 alam niat yang melindunginya dan esensi sejatinya meledak, ki spiritual api di sini tidak dapat melakukan apapun padanya. Kalau begitu aku akan terus menggali dan melihat apa yang ada di bawah sana. Mata Lu Ming berkedip dan senjata spiritual tingkat kelima, pedang lebar, muncul di tangannya. Bus! Lu Ming menebaskan pedangnya ke tanah. Ada 3 jenis bidang niat pada pedang. Dentang dentang dentang. Saat pedang itu menyentuh tanah, rasanya seperti menabrak balok besi. Percikan api beterbangan kemana-mana, tapi tanah masih terpotong-potong menjadi pecahan batu kaca. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyimpan batu itu. Lalu, dia terus memotong. Segera, Lu Ming telah menciptakan lubang besar yang berlanjut ke bawah. Setelah sekitar 10 meter, Lu Ming mulai berkembang ke segala arah. 2 jam kemudian, sebuah ruangan batu muncul. Lantai 14. Di sini, ki spiritual api telah mencapai tingkat yang mengerikan, tapi dia masih tidak bisa melihat apa yang memancarkannya. Lu Ming mengerutkan kening. Ini karena dia sudah mencapai batasnya. Jika dia terus turun, dia takut dia tidak akan mampu menahannya dengan kekuatannya. Ini terlalu mengerikan. Ini luar biasa. Tidak peduli apa yang ada di bawah sana, saya khawatir itu sangat menakjubkan. Lupakan saja, aku tidak cukup kuat sekarang. Ketika saya memiliki kekuatan di masa depan, saya pasti akan menggali lebih dalam dan melihat apa yang ada di bawah sana. Lu Ming memutuskan dalam hatinya. Masih ada belasan hari sebelum kenaikan Huachi. Saya bisa berkultivasi di sini. Ki spiritual api di sini sangat kaya dan mengandung konsep api yang kuat. Itu adalah tempat yang bagus untuk mengolah dan memahami konsep api, yang pastinya jauh lebih kuat dari dunia luar. Lu Ming segera duduk bersila, dan 9 garis keturunan naga muncul. Dia membuka mulutnya, dan ki spiritual api yang mengepul berkumpul di mulut naga itu. Ki spiritual api yang ganas dimurnikan oleh garis keturunan 9 naga dan langsung diubah menjadi esensi vital. Pada saat yang sama, Lu Ming memperluas kesadarannya dan mulai memahami konsep api. Seperti yang diharapkan, memahami konsep api di sini jauh lebih cepat daripada di luar. Pemahaman Lu Ming tentang konsep api perlahan semakin dalam. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Hanya tinggal 2 hari lagi sebelum kenaikan Huachi. Lu Ming akhirnya mengakhiri budidayanya dan berjalan keluar dari Gua Ion Bumi. Lihat, Lu Ming keluar. Begitu Lu Ming keluar dari Gua Bumi, dia mendengar jeritan nyaring. Kemudian, dia melihat sekelompok besar gadis menatapnya dengan mata berbinar. Apakah itu sang juara Wang Lu Ming? Dia sangat tampan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya sudah tergoda. Apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Saya ingin menikah dengannya. Setidaknya ada beberapa ratus gadis yang menatapnya dengan mata cerah. Mustahil. Saya sudah berkultivasi lebih dari 10 hari, mengapa masih ada yang menunggu di sini? Lu Ming terdiam. Dia pindah dan meninggalkan tempat itu.
meninggalkan sekelompok gadis yang mendesah. Ibu kota kekaisaran menjadi semakin hidup. Puluhan ribu kota di Kekaisaran Matahari yang terik telah mengirimkan utusan untuk memberi selamat kepada mereka. Tidak hanya itu, bahkan kerajaan lain pun telah mengirimkan utusan. Ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan suasana gembira. Di Taman Kekaisaran Istana Kekaisaran, 3 sosok duduk saling berhadapan di sebuah paviliun. Ayo, Big Rock, kita bertiga sudah lama tidak minum bersama. Ayo, temani aku dan 3 mangkuk besar. Huachi mengangkat semangkuk besar anggur dan berkata kepada seorang pemuda jangkung. Ketiganya adalah Luming, Huachi, dan Pangxi. Beberapa hari yang lalu, Pangxi mengikuti kelompok sekte pedang mistik ke ibu kota kekaisaran. Begitu Luming keluar dari pengasingan, Huachi menyeret Luming dan Pangxi keluar untuk minum. Senyuman muncul di wajah Luming. Dia dan Pangxi sudah lama tidak bertemu. Adegan mereka bertiga yang sering minum-minum di asrama masih terbayang jelas di benaknya. Baiklah, aku akan minum bersamamu. Pangxi mengambil mangkuk besar itu dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Dia kemudian menggaruk kepalanya dan tertawa bodoh, dari kami bertiga, salah satu dari kami akan menjadi kaisar, dan yang lainnya adalah raja yang terkenal di dunia. Aku yang terlemah di antara kita semua. Saya hanya seorang kultivator alam master kelas 9. Batu besar, jangan berkecil hati. Anda adalah orang yang mantap dengan fondasi yang kuat. Prestasi masa depan Anda tidak terbatas. Di masa depan, saya mungkin harus menyerahkan posisi saya sebagai jenderal pembela negara kepada Anda. Luming menepuk bahu Pangxi. Haha, kakak senior Luming, saya tidak berkecil hati. Aku hanya turut berbahagia untuk kalian berdua. Ketika saya kembali ke desa di masa depan, saya akan mengatakan bahwa saya mengenal kalian berdua. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan iri. Pangxi tersenyum jujur. Yah, itu benar. Luming melambaikan tangannya dan beberapa buku serta botol giok muncul di atas meja. Luming mengambil ketiga buku itu dan menyerahkannya kepada Pangxi. Batu besar, ada 3 manual teknik budidaya di sini, semuanya kelas bumi tingkat rendah. Mereka sangat cocok untuk kamu budidayakan, ambillah. Apa? Seni rahasia tingkat bumi. Kakak senior Luming, ini terlalu berharga. Aku tidak tahan. Pangxi melambaikan tangannya. Batu besar, ambil saja. Sejujurnya, saya tidak menggunakan teknik budidaya dan manual rahasia ini. Itu sia-sia. Anda harus mengambilnya dan mengolahnya. Luming berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Luming, Pangxi menerima hadiah itu. Dia sangat berterima kasih kepada Luming. Di Kekaisaran Matahari yang terik, metode budidaya atau keterampilan bela diri tingkat bumi yang rendah jelas merupakan salah satu yang terbaik. Huachi, buku-buku ini untukmu. Luming menyerahkan buku-buku lainnya kepada Huachi. Terima kasih banyak. Huachi tidak mengikuti upacara dan menerimanya. Dia tahu bahwa mengingat tingkat kultivasi Luming, dia tidak akan bisa menggunakan metode kultivasi dan teknik seni bela diri ini. Juga, pil ini dapat membantu Anda menerobos belenggu dan meningkatkan kultivasi Anda. Luming menunjuk ke pil itu dan berkata kepada mereka berdua. Dia kemudian membagi pil itu menjadi 2 bagian dan menyerahkannya kepada Huachi dan Pangxi. Banyak dari pil ini diperoleh dari cincin penyimpanan Raja Bela Diri, dan pastinya berkualitas tinggi. Setelah mereka berdua menyimpannya, mereka sangat bersemangat. Kaisar Naga Abadi Chapter 492 Bahasa Indonesia 492 Bab 492 Para Raja datang untuk memberi selamat. Dengan panduan rahasia dan pil yang diberikan Luming, budidaya mereka pasti akan meningkat pesat. Setelah itu keduanya minum dan mengobrol. Mereka baru bubar setelah minum beberapa jam. 2 hari kemudian, di depan istana, ada sebuah lapangan sangat luas yang dipenuhi meja-meja. Ada banyak tentara lapis baja yang menjaga alun-alun, sehingga tidak ada setetes air pun yang bisa melewatinya. Ada sebuah altar di alun-alun. Huachi mengenakan jubah naga. Dikelilingi oleh pejabat sipil dan militer serta penguasa kota, dia akan memuja langit dan leluhur, dan secara resmi menjadi kaisar Kekaisaran Matahari Terbakar. Setelah pertemuan berakhir, tibalah waktunya diadakan jamuan makan yang mengundang seluruh dunia. Raja Juara, Jenderal Pembela Negara telah tiba. Kepala keluarga Lu, Nyonya Lu telah tiba.
Teriakan nyaring bergema di seluruh area. Lu Ming, Lu Yuntian, dan Li Ping masuk dari luar. Pelayanmu yang rendah hati menyapa Yang Mulia. Rakyat jelata ini memberi hormat kepada Yang Mulia. Lu Ming, Lu Yuntian, dan Hua Qi menangkupkan tangan mereka dan memberi hormat. Juara Raja, Paman Lu, Bibi Lu, tolong hilangkan formalitasnya. Ayo teman-teman, silakan duduk. Hua Qi buru-buru menyambut mereka dan membantu Lu Ming dan dua orang lainnya berdiri. Lalu, dia duduk di samping mereka bertiga. Itu adalah kursi yang paling dekat dengannya. Pemimpin sekte-sekte pedang mistik telah tiba. Penguasa lembah-lembah awan merah telah tiba. Segera setelah itu, Lin Sui dan Ling Potian memimpin beberapa tetua berjubah emas dan beberapa elit muda ke arena. Semua orang pertama-tama memberi penghormatan kepada Hua Qi, lalu memberikan hadiah ucapan selamat. Setelah itu, beberapa kekuatan kecil dari Kekaisaran Matahari Terik juga mengirim orang untuk menyambut kaisar baru dan memberikan hadiah mereka. Penguasa besar Prefektur Matahari Kekaisaran Zhao telah tiba. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras membungkam seluruh tempat. Penguasa Prefektur Matahari Agung, Lin Sui, Ling Potian, dan yang lainnya terkejut. Di sisi lain, ekspresi Lu Ming dingin. Dikatakan bahwa Tuan Rumah Besar Matahari adalah salah satu dari dua raja di Kekaisaran Darah Zhao dan telah hidup selama ratusan tahun. Di luar alun-alun, seorang lelaki tua berjubah matahari masuk bersama puluhan lelaki tua dan lelaki kekar lainnya. Jin Yang, penguasa Prefektur Matahari Agung, memberikan penghormatan kepada Kaisar Matahari baru yang terik. Dan EBSP, Guru Agung Prefektur Matahari memimpin kelompok itu dan membungkuk kepada Hua Qi, lalu menoleh ke Lu Ming. Rumah matahari yang bagus, hehe, aku bahkan belum pergi mencarimu, dan kamu sudah datang kepadaku. Lu Ming berdiri perlahan, aura di tubuhnya meningkat dengan cepat. Juara Raja, itu semua salah paham. Itu semua salah paham. Dan EBSP, wajah Master Grid Sun Prefektur berubah dan dia berteriak. Oh, sebuah kesalahpahaman. 100.000 tentara matahari yang kuat di rumah matahari besar Anda sedang menyerang Kekaisaran Matahari yang terik. Apakah ini juga salah paham? Lu Ming mencibir. Juara Raja, itu salah paham. Saya sedang mengasingkan diri saat itu dan tidak tahu apa yang terjadi. Itu semua karena bawahanku tersihir. Segera setelah saya keluar dari pengasingan dan mengetahui hal ini, saya membunuh Panglima tertinggi Legiun Matahari. Hari ini, saya di sini untuk meminta maaf kepada Sang Juara Raja dan kalian semua. Dan EBSP, Tuan Grid Sun Mansion dengan cepat menjelaskan. Dia benar-benar jujur dan tidak memiliki martabat yang seharusnya dimiliki seorang raja. Semua orang tahu di dalam hati bahwa ini semua karena Lu Ming. Jika bukan karena Lu Ming, Guru Agung Prefektur Matahari tidak akan datang untuk memberi selamat kepada Hua Qi. Bahkan jika dia datang, dia akan datang ke sini untuk membalas dendam 100.000 Legiun Matahari. Namun, karena Lu Ming, pihak lain tidak berani mengatakan apapun tentang kematian Legiun 100.000 Matahari. Sebaliknya, dia datang untuk meminta maaf dengan menyedihkan. Dan EBSP, setelah mengatakan itu, penguasa besar Prefektur Matahari melambaikan tangannya dan banyak kotak muncul di tanah. Di dalam kotak itu terdapat berbagai macam senjata roh, pil, dan bahan pandai besi. Dan semuanya bermutu tinggi, banyak di antaranya berada di level 4. Juara Raja, ini hadiah kecil dariku. Mohon diterima. Tuan Besar Prefektur Matahari tertawa. Dia memang sangat takut. Sebelumnya, Lu Ming telah membunuh banyak raja dalam satu pertempuran, yang membuat hatinya bergetar. Dia takut jika Lu Ming pergi ke Grid Sun Mansion dengan marah, dia akan tamat. Dia hanyalah raja bela diri tingkat pertama dan mungkin tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Tuan rumah dari Grid Sun Manor tersenyum meminta maaf dan menatap Lu Ming dengan mata penuh semangat. Hal ini membuat orang lain di lapangan merasakan segudang emosi. Di masa lalu, penguasa besar Prefektur Matahari adalah sosok legendaris yang berada di ketinggian dan memandang rendah semua orang. Mereka ingin melihatnya, tetapi mereka bahkan tidak dapat melihatnya. Sekarang, orang seperti itu seperti junior di depan Lu Ming. Dia tersenyum hati-hati. Hal ini membuat mereka merasa aneh. Beberapa anak muda begitu bersemangat hingga gemetar.
Mereka mengepalkan tangan dan berteriak dalam hati, seperti inilah seharusnya seorang seniman bela diri sejati. Di masa depan, aku akan seperti ini juga, supaya aku tidak hidup sia-sia. Lu Ming tidak langsung menjawab. Dia memejamkan mata dan tampak berpikir keras. Master Agung Prefektur Matahari hanya melihat, tidak berani bersuara. Setelah beberapa saat, Lu Ming membuka matanya dan berkata, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kerajaan Matahari Terbakar. Aku tidak akan menentangmu. Tapi ingat, jika kamu berani menyinggung kerajaan Matahari Terbakar lagi, aku secara pribadi akan merobohkan rumah besar Matahari hingga rata dengan tanah. Mata Lu Ming bersinar dengan niat membunuh ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Dan EBSCP, penguasa rumah Matahari Besar dan para petinggi rumah Matahari Besar lainnya berkeringat dingin dan hati mereka menjadi dingin. Terima kasih, Juara Raja. Dan EBSCP, orang-orang dari Great Sun Mansion menangkupkan tangan mereka dan berterima kasih padanya. Kamu seorang tamu, duduklah. Lu Ming melambaikan tangannya. Dan EBSCP, orang-orang dari Great Sun Mansion merasa seperti mereka telah diberikan amnesti dan menghela nafas lega. Mereka duduk. Malam Raja Bulan dari Kekaisaran 9 Malam telah tiba. Saat ini, teriakan nyaring terdengar. Seluruh tempat kembali sunyi. Raja Bulan Malam dari Kekaisaran 9 Malam juga merupakan ahli alam Raja Bela Diri yang namanya mengguncang 36 negara Kaisar Yun. Dia adalah ahli nomor 1 di Kekaisaran 9 Malam. Dia tidak menyangka orang seperti itu akan datang. Hua Qi, Lin Sui, dan yang lainnya sangat gembira saat mereka segera berdiri untuk menyambutnya. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus masuk bersama sekelompok orang. Haha, Ye Yue mengucapkan selamat kepada Kaisar Matahari Terik yang baru atas kenaikan tahtanya. Salam, Raja Juara. Malam Raja Bulan membungkuk sedikit pada Hua Qi, lalu dengan sungguh-sungguh kepada Lu Ming. Semua orang tahu bahwa Malam Raja Bulan datang untuk Lu Ming. Silakan duduk, Raja Bulan Malam. Lu Ming melambaikan tangannya dan berkata, Master Sekte dari Sekte tidak bisa kembali telah tiba. Pemimpin agung-agung dari Sekte Riang telah tiba. Raja Jinque telah tiba, Setelah itu, teriakan keras terdengar. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Ini karena orang-orang yang datang semuanya adalah penguasa dari 36 negara Kaisar Yun. Mereka semua ahli dalam bidang bela diri raja. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang tak tertandingi di 36 negara Kaisar Yun. Mereka semua adalah orang-orang perkasa yang legendaris. Biasanya, mereka sulit ditangkap, tapi sekarang, mereka benar-benar datang ke sini bersama-sama. Akhirnya, di pegunungan Yundi, hampir semua raja dari 8 kerajaan menengah telah tiba. Totalnya ada 15 orang. Kita harus tahu bahwa ada kurang dari 20 raja di 36 negara Kaisar Yun. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar tingkatan raja telah tiba. Semua orang dari Kerajaan Matahari Terbakar sangat bersemangat. Ini adalah suatu kehormatan dan kehormatan ini dibawa oleh Lu Ming. Semua orang tahu bahwa para ahli ini ada di sini untuk Lu Ming. Tingkat raja yang belum genap 20 tahun terlalu mengejutkan. Masa depannya tidak terbatas, jadi mereka tentu saja harus menjilatnya sesegera mungkin dan berteman dengannya. Ketika Lu Ming menjadi lebih kuat di masa depan, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk berteman dengannya meskipun mereka menginginkannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 493 Bahasa Indonesia 493 Bunuh, Raja Para Pembunuh. Juara Raja, menurutku bekas luka di wajah ayahmu seharusnya sudah tertinggal selama 10 tahun terakhir. Saya punya krim pagi kristal di sini. Meski tidak bisa menyembuhkan luka meridian ayahmu, itu sudah cukup untuk mengobati bekas luka ini. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah Kaisar Agung Kekaisaran Cloud Desolate dan berada di tahap tengah alam Raja Bela Diri. Ia dikenal sebagai salah satu dari 3 orang terkuat di 36 negara Kaisar Yun. Dia mengeluarkan botol giok dan memberikannya kepada Lu Ming. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming sangat gembira dan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak dapat menyembuhkan meridian Lu Yuntian, Lu Ming sangat gembira karena dia dapat menyembuhkan bekas luka di wajahnya. Terima kasih banyak, senior. Lu Yuntian dan Li Ping juga membungkuk kepada Kaisar Agung Kekaisaran yang sunyi sepi.
Haha, tidak perlu bersikap sopan. Ini hanyalah tanda kecil penghargaan saya. Kaisar Agung Kekaisaran dari Awan Sunyi tertawa. Kemudian, semua orang mengambil tempat duduknya. Saat ini, hampir semua orang yang seharusnya berada di sini telah tiba. Tiba-tiba, Lu Ming mengangkat kepalanya dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia berkata dengan suara dingin, "Yang mulia, Anda sudah lama menonton di sana, bukankah Anda harus menunjukkan diri Anda?" Apa? Kata-kata Lu Ming mengejutkan yang lain, dan mereka semua melihat ke langit. Namun, langit sangat cerah. Tidak ada satupun awan yang terlihat, jadi di manakah orang itu? Tanpa awan, bagaimana seseorang bisa bersembunyi? Mungkinkah Lu Ming salah merasakan? Saat ini, hehe, seperti yang diharapkan dari sang juara raja. Untuk menjadi raja di usia muda, kamu sungguh luar biasa. Anda benar-benar bisa merasakan saya. Sebuah cibiran datang dari langit. Di saat yang sama, sesosok tubuh tiba-tiba muncul. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut putih dan wajah dingin. Itu kamu, hantu tua dunia bawah dari Istana Hades. Saat Kaisar Agung Kekaisaran Yun Desolate melihat lelaki tua ini, dia berteriak. Di medan perang, tingkat raja juga menjadi pucat karena ketakutan. Mungkinkah tetua ini adalah pembunuh terkuat di Istana Hades, salah satu dari 3 ahli terkuat di 36 negara di hutan belantara awan, dunia bawah, yang sama terkenalnya dengan pensiunan Kaisar Kerajaan Hutan Belantara Awan. Ini adalah nama yang akan membuat wajah orang berubah. Istana Hades adalah organisasi pembunuh nomor 1 di 36 negara Kaisar Yun. Ia memiliki cabang di setiap kerajaan. Kerajaan Matahari Terbakar juga memiliki cabang Istana Hades, yang juga dikenal sebagai salah satu dari 4 organisasi pembunuh utama Kerajaan Matahari Terbakar. Dapat dikatakan bahwa Istana Kerajaan Dunia Bawah adalah musuh seluruh rakyat di 36 kerajaan Kaisar Yun. Hampir setiap kekuatan besar memiliki seseorang yang dibunuh oleh Istana Kerajaan Dunia Bawah. Pada saat ini, kemunculan Netherworld membuat wajah banyak orang berubah. Kamu bersembunyi di langit dan bertingkah licik. Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Jika Anda di sini untuk memberi selamat kepada saya akan menyambut Anda. Jika tidak, pergilah. Mata Lu Ming bersinar seperti kilat saat dia menatap dunia bawah. Hehe, juara raja, kamu memang muda dan terburu. Nada yang besar sekali. Yu Ming mencibir dan melanjutkan, Lu Ming, kaulah yang seharusnya tidak muncul. Begitu Anda muncul, keseimbangan 36 kerajaan Kaisar Yun cepat atau lambat akan rusak. Oleh karena itu, sebaiknya kamu menghilang dari dunia ini. Kamu ingin membunuhku. Lu Ming tersenyum tipis. Hehe, konon beberapa waktu lalu, kamu membunuh prajurit kerajaan bela diri LV3 awal. Saya hanya bisa mengatakan bahwa rumor itu sangat kuat, dan mereka yang menyebarkan rumor ini adalah orang-orang bodoh yang tidak memahami rahasia kerajaan bela diri sama sekali. Di ranah Raja Bela Diri, mustahil bagi seorang pejuang yang baru saja menerobos ke ranah Raja Bela Diri untuk melewati 2 level dan membunuh prajurit ranah Raja Bela Diri LV3. Begitu banyak orang. Bodoh sekali. Mereka benar-benar mempercayai kata-kata seperti itu. Petik 2. Netherworld mencibir, dan matanya menunjukkan niat membunuh. Kebangkitan Lu Ming membuat Istana Hades merasa terancam. Sekarang, Istana Kerajaan Dunia Bawah bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan di 36 negara Kaisar Yun. Banyak kekuatan yang kagum pada mereka. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Namun, Lu Ming, seorang raja muda, telah muncul. Prestasinya di masa depan pasti akan melampaui pencapaiannya. Ketika saatnya tiba, Istana Hades tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membunuh Lu Ming sepenuhnya sebelum dia dewasa. Kalau begitu kamu bisa mencobanya, kata Lu Ming. Aku akan mencobanya, hehe, aku akan mencobanya. Begitu dia selesai berbicara, cahaya pedang tiba-tiba keluar dari tangan Netherworld. Kilauan pedang itu sangat tajam dan sangat cepat. Tidak ada suara saat menusuk ke tenggorokan Lu Ming. Cepat? Itu terlalu cepat. Dia telah melintasi ribuan meter dalam kehampaan. Dia cepat, tapi Lu Ming lebih cepat. Suara mendesing. Tombak panjang itu pernah muncul di tangan Lu Ming pada suatu waktu.
Dia menusukkan tombaknya dan mengenai cahaya pedang. Dentang. Dengan suara yang tajam, cahaya pedang terlempar. Bus. Cahaya pedang terbang kembali ke tangan Netherworld. Kamu punya beberapa keterampilan. Netherworld berkata dengan lemah. Sekarang, giliranku. Begitu dia selesai berbicara, Luming membubung ke langit dan terbang tinggi ke langit. Ledakan. Luming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong. Dia mengambil satu langkah ke depan. Langkah hentakan 9 naga di surga telah melepaskan ketiga niat pada saat yang bersamaan. Energi yang sangat menakutkan meledak menuju dunia bawah. Merusak. Suara pedang terdengar saat cahaya pedang keluar dari tangan Netherworld. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, sinar pedang itu hancur di bawah kaki Luming. Di bawah kekuatan yang kuat, Netherworld terpaksa mundur 5 hingga 6 langkah. Ledakan. Segera setelah itu, Luming mengambil langkah kedua. Kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba meletus. Sangat kuat. Ekspresi Netherworld berubah untuk pertama kalinya, dan menjadi sangat serius. Tubuhnya bersinar dengan cahaya perak saat dia meledak dengan kekuatan garis keturunannya. Pada saat yang sama, dia menikam dengan pedangnya. Hantu meratap dan serigala melolong di dunia. Cahaya pedang hitam menusuk ke depan. Dalam proses cahaya pedang, bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga meletus antara langit dan bumi, dan seluruh ibu kota kekaisaran mulai berguncang. Puff. Pada saat berikutnya, dunia bawah memuntahkan seteguk darah. Sosoknya mundur dengan cepat, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia terlalu kuat. Luming terlalu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari rumor yang beredar. Dia sekarang percaya bahwa Luming benar-benar telah membunuh ahli alam Raja Bela Diri tingkat ketiga tahap awal. Tapi sudah terlambat untuk mempercayainya sekarang. Itu karena Luming telah mengambil langkah ketiga. Surga 9 naga menapaki langkah, 3 langkah berturut-turut, kekuatan terus menumpuk. Kekuatan langkah ini seperti lautan luas, tak terbatas dan tak berujung, menenggelamkan dunia bawah. Tidak, tidak, Netherworld melolong marah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam upaya untuk keluar dari jangkauan 9 langkah-langkah surga naga. Namun, semuanya sia-sia. Saat langkah 9 naga surga mendarat, tubuh Netherworld retak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lalu, dia meledak di udara. Luming mengendalikan 9 garis keturunan naga untuk melahap esensi darah dunia bawah. Pada saat yang sama, dia melepas cincin penyimpanannya. Kemudian, dengan lambaian tangannya, nyala api muncul dan membakar mayat dunia bawah menjadi abu. Di bawah, banyak orang yang tercengang. Terutama para raja, mereka tidak bisa berhenti terengah-engah. Seluruh tubuh mereka terasa dingin, dan punggung mereka basah oleh keringat dingin. Kekuatan Luming telah melampaui ekspektasi semua orang. Dunia bawah, yang namanya telah mengguncang 36 negara Kaisar Yun selama ratusan tahun, telah menyebabkan banyak orang menjadi pucat saat menyebutkannya. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Luming dengan begitu mudah? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan sulit mempercayainya. Kaisar Naga Abadi Chapter 494 Bahasa Indonesia 494 Membunuh dalam perjalanan menuju prefektur akhirat. Faktanya, sebagian besar raja yang hadir memiliki pemikiran yang sama dengan Luming. Mereka tidak percaya bahwa Luming bisa membunuh Raja Bela Diri tingkat ketiga tidak lama setelah dia menerobos ke alam Raja Bela Diri. Lagi pula, Raja Bela Diri LV3 jauh lebih kuat daripada Raja Bela Diri LV1. Alasan utama mereka berteman dengan Luming adalah karena potensinya. Mereka menghargai masa depannya dan bukan kekuatan tempurnya saat ini. Sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan tempur Luming telah mencapai tingkat yang menakutkan. Untuk bisa membunuh Luming dalam beberapa gerakan, dia bisa dikatakan sebagai orang terkuat di 36 negara Kaisar Yun. Terutama penguasa prefektur Matahari Agung, tubuhnya sedikit gemetar. Kekuatan tempur Luming berada di luar imajinasinya. Jika dia ingin membunuhnya, dia tidak memerlukan satu gerakan pun. Setengah gerakan sudah cukup. Menakjubkan, sungguh menakjubkan. Pahlawan memang datang dari masa muda. Sepertinya lelaki tua ini sudah benar-benar menjadi tua. Kaisar Agung Kekaisaran Awan Sunyi bereaksi dan menghela nafas. Itu benar. Juara raja benar-benar favorit surga yang langka.
Di masa depan, dia pasti akan menjadi ahli terkenal di benua ini dan namanya akan mengguncang dunia. Segera, selusin raja bela diri semuanya tersenyum dan menyanjung Lu Ming. Orang lain di tempat itu tercengang. Mereka menemukan bahwa para raja yang biasanya tinggi dan perkasa kini seperti orang biasa. Mereka akan menyanjung dan menyukai orang yang lebih kuat. Semuanya, beberapa masalah telah terpecahkan. Silakan duduk dan lanjutkan minum. Lu Ming melambaikan tangannya. Setelah berkultivasi di Gua Bumi selama lebih dari 10 hari, budidaya Lu Ming telah menembus ke tengah kerajaan bela diri tingkat pertama. Kekuatan tempurnya juga meningkat. Lu Ming tidak merasa aneh bahwa dia bisa menggunakan langkah ketiga dari langkah menapaki surga 9 naga untuk membunuh dunia bawah. Perjamuan segera dilanjutkan. Namun, suasana hati setiap orang di perjamuan ini berbeda. Orang-orang di kerajaan matahari terbakar secara alami bersemangat. Dengan seorang ahli seperti Lu Ming yang bertanggung jawab, kekaisaran matahari yang terik pasti akan berkembang. Adapun orang-orang dari kerajaan lain, segala macam pemikiran terlintas di benak mereka. Perjamuan berlangsung selama 5 jam sebelum diumumkan selesai. Kerumunan itu perlahan bubar. Lu Ming, Lu Yuntian, dan Li Ping tinggal di ibu kota kekaisaran selama 2 hari sebelum mereka kembali ke keluarga Lu. Pada hari ini, Lu Ming merasakan dan terbang menuju Sekte Pedang Mistik. Ketika Lu Ming tiba di Sekte Pedang Mistik, langit di atas Sekte Pedang Mistik dipenuhi dengan darah. Itu adalah kepompong darah yang dibentuk oleh mayat darah bermata emas. Sepertinya evolusi telah selesai. Bus, kepompong darah itu bergetar, dan ki darah di sekitarnya begitu kental sehingga tidak bisa hilang. Setelah beberapa lama, ki darah berkumpul menuju kepompong darah dan menghilang. Kaca. Kemudian, kepompong darah itu pecah, dan sesosok tubuh yang kuat keluar. Ia memiliki mata emas, kabut berwarna merah darah, dan kulitnya berubah menjadi emas pucat. Rambut dan taringnya telah hilang, dan dia tampak seperti orang normal. Aura mengerikan menyebar dari tubuh mayat darah bermata emas itu. Seorang raja. Inilah aura seorang raja. Mayat darah bermata emas berhasil berevolusi menjadi raja sejati setelah menyerap darah 5 hingga 6 raja dan darah ratusan ribu tentara. Menguasai. Ketika mayat darah bermata emas melihat Lu Ming, sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Ia membungkuk pada Lu Ming. Mata emas, kamu bisa bicara. Lu Ming tertegun dan bertanya. Ya, saya secara alami dapat berbicara setelah menembus tingkat raja. Zombie darah bermata emas itu membungkuk. Seperti yang diharapkan. Legenda mengatakan bahwa ketika binatang iblis mencapai tingkat raja binatang iblis, ia juga dapat berbicara. Sepertinya level raja memiliki celah yang sangat besar. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia mengeluarkan satu set pakaian dan melemparkannya ke mayat darah bermata emas itu. Pakailah pakaianmu. Ya Tuan. Mayat darah bermata emas mengambil pakaian itu dan memakainya. Golden Eye, kembalilah ke keluarga Lu bersamaku. Anda akan bertanggung jawab atas keselamatan orang tua saya di masa depan. Lu Ming menginstruksikan. Ya, zombie darah bermata emas itu membungkuk dan menerima perintah itu. Lu Ming sangat gembira karena mayat darah bermata emas itu telah menjadi raja. Awalnya, dia khawatir tentang keselamatan Lu Yuntian dan Li Ping, tetapi sekarang setelah mayat darah bermata emas itu menembus ke tingkat raja, dia jauh lebih nyaman karena mayat itu melindungi Lu Yuntian dan Li Ping. Dalam sekejap, mereka menuju keluarga Lu. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke keluarga Lu. Ketika Lu Yuntian mengetahui bahwa mayat darah bermata emas telah berevolusi menjadi seorang raja, dia terkejut, kemudian terkejut. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Setelah 7 hari, bekas luka di wajah Lu Yuntian telah hilang sama sekali. Tidak ada satupun bekas luka yang tertinggal. Dia telah mendapatkan kembali ketampanannya yang biasa dan tampak 60-70% mirip dengan Lu Ming. Lu Ming, Li Ping, dan yang lainnya sangat gembira. Saat ini, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Lu Yuntian dan Li Ping. Sudah waktunya untuk kembali ke istana surgawi surga Empirean. Setelah Li Ping mengingatkan, Lu Ming naik ke udara dan pergi dalam sekejap. Namun, dia tidak segera pergi ke istana Kaisar Surga. Sebaliknya, dia datang ke ibu kota Kekaisaran Yun Desolate.
Itu karena masih ada satu hal yang belum terselesaikan. Meskipun Netherworld telah dibunuh oleh Lu Ming di Istana Kerajaan Dunia Bawah, masih ada beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya di bawah. Jika Lu Ming pergi, pembangkit tenaga listrik ini mungkin akan merugikan keluarga Lu Ming. Dia harus menyingkirkan momok ini terlebih dahulu. Di 36 negara Kaisar Yun, orang yang paling mengetahui Istana Kerajaan Dunia Bawah tidak diragukan lagi adalah Kaisar Kekaisaran Yun Desolate. Kedatangan Lu Ming mengejutkan Kekaisaran Yun Huang. Tentu saja, mudah untuk bertemu dengan Kaisar Agung Kerajaan Hutan Belantara Awan. Pensiunan Kaisar dari Kekaisaran Cloud Desolate disebut Huang Su. Ketika dia mendengar bahwa Lu Ming akan berurusan dengan Istana Hades, dia tentu saja sangat gembira. Juara Raja, Kekaisaran Cloud Desolate, saya telah menyelidiki Istana Hades selama hampir 100 tahun. Meskipun markas Istana Hades sangat rahasia dan kami pikir tidak ada yang mengetahuinya, sebenarnya saya sudah lama mengetahuinya. Dulu, aku takut dengan kekuatan dunia bawah, jadi aku tidak menyerang markas besar Raja Dunia Bawah. Sekarang dunia bawah sudah mati, saya bisa menyingkirkan momok ini, kanker ini. Kata Huang Su, sangat gembira. Senior Huang, kami tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Kita berdua saja sudah cukup. Kata Lu Ming. Baiklah, aku akan segera mengantarmu ke sana. Kata terpencil. Setelah itu, Lu Ming dan reruntuhannya terbang keluar dari ibu kota Kekaisaran Yun Huang dan menuju ke utara. Sisi utara pegunungan awan Kaisar sangat terpencil. Ada gunung di mana-mana, dan binatang iblis yang kuat berkeliaran. Tidak ada kerajaan di sini, dan tidak banyak orang yang selamat. Lu Ming dan reruntuhan sampai ke sebuah danau yang luas. Sejauh yang saya tahu, ada alam semesta lain di bawah danau ini. Markas besar Istana Hades berada tepat di bawah danau ini. Kata terpencil. Ini memang rahasia. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Ayo pergi. Kemudian, Lu Ming dan reruntuhannya bergegas ke danau. Dengan esensi sejati menutupi tubuh mereka, keduanya diam-diam menuju ke dasar danau. Danau itu sangat dalam. Bagian terdalam sebenarnya memiliki kedalaman 1000 meter. Tidak banyak lumpur di dasar danau. Sebagian besar terbuat dari bebatuan halus. Di tengah bebatuan terdapat retakan selebar 2 meter. Di celah tersebut terdapat tulisan yang menghalangi air danau, sehingga danau tidak bisa mengalir masuk. Jelas sekali bahwa, markas besar Hades berada tepat di bawah. Keduanya menyembunyikan aura mereka dan diam-diam melewati prasasti. Setelah melihat prasasti itu, matanya tiba-tiba terbuka. Di bawah mereka, sebenarnya ada beberapa gua bawah tanah yang terbentuk secara alami yang membentang ke segala arah, sangat luas. Di depannya, dia bisa mendengar suara-suara samar. Keduanya bergerak maju. Di sebuah gua kecil, beberapa pembunuh berjubah hitam dari Istana Hades sedang berbicara. Lu Ming dan reruntuhannya melintas dan beberapa pembunuh jatuh tanpa suara. Kaisar Naga Abadi Chapter 495 Bahasa Indonesia. 495 orang dari klan Seng. Kemudian, mereka berdua terus masuk lebih dalam, membunuh lebih banyak lagi pembunuh dari dunia bawah. Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan. Setiap pembunuh dari Istana Kerajaan Dunia Bawah berlumuran darah. Mereka semua dibayar untuk membunuh. Tak terhitung banyaknya orang tak bersalah yang tewas di tangan mereka. Dapat dikatakan bahwa setiap orang pantas dibunuh. Dalam waktu singkat, ratusan orang tewas di tangan keduanya. Serangan musuh, serangan musuh. Akhirnya, seseorang menemukan Lu Ming dan reruntuhannya. Teriakan ketakutan mereka menyebar di gua bawah tanah. Ledakan, ledakan. Sejak mereka ditemukan, mereka berdua tidak perlu menyembunyikan aura mereka. Keduanya meledak dengan kekuatan penuh dan menyerang dengan momentum yang menghancurkan. Tidak ada yang bisa menghentikan keduanya. Harus dikatakan bahwa Istana Kerajaan Dunia Bawah memang sangat kuat. Ada 6 pembangkit tenaga listrik kerajaan bela diri di gua bawah tanah ini. Namun, yang terkuat di antara mereka hanya berada di puncak ranah Raja Bela Diri LV2. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Lu Ming dan Huang Su dan mereka dengan mudah dibunuh. Dan EBSP, ledakan yang memekakkan telinga meledak di gua bawah tanah, dan mulai bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada akhirnya, seluruh gua bawah tanah runtuh. Bus, bus,
Dua sosok bergegas keluar dari dasar danau dan berdiri di kehampaan. Tentu saja, itu adalah Luming dan reruntuhannya. Di bawah, air danau bergejolak. Karena runtuhnya gua bawah tanah, pusaran air besar terbentuk. Air danau mengalir turun dan menenggelamkan gua bawah tanah sepenuhnya. Tidak ada satu orang pun yang lolos dari Istana Hades. Haha, ini bagus sekali. Champion King, terima kasih kepada Anda, kami dapat menyingkirkan kanker di pegunungan awan Kaisar. Huang Su tertawa terbahak-bahak, sangat riang. Senior Huang, kamu terlalu sopan. Saya hanya melakukannya demi kenyamanan. Oh benar, aku harus merepotkanmu dengan sisa cabang istana kerajaan dunia bawah. Luming menangkupkan tinjunya dan berkata, hahaha, tidak masalah. Segera setelah aku kembali, aku akan segera menyerukan kepada semua negara untuk mengepung dan memusnahkan orang-orang dari istana raja dunia bawah. Kata Huang Su sambil tersenyum. Itu bagus, maka junior ini akan pergi. Dengan itu, Luming berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala. Dia jenius. Saya ingin tahu ketinggian apa yang akan dia capai di masa depan. Saya sangat menantikannya. Melihat ke arah mana Luming pergi, reruntuhan itu bergumam pada dirinya sendiri. Luming berjalan menuju istana surgawi surga Empyrean. Jarak antara pegunungan Yun Emperor dan kota bintang yang tak terhitung jumlahnya lebih dekat. Luming hanya menghabiskan 3 hari untuk kembali ke istana Kaisar Surga. Kemudian, dia melaporkan misinya dan kembali ke halaman langit timur. Di aula besar Istana Guntur, wajah Master Istana Guntur sangat muram saat dia duduk di kursi di atas. Apa yang sedang terjadi? Sudah lama sekali, kenapa Cao Er dan Zhang Kong belum juga kembali? Juga, 5 orang itu tidak mengirimiku pesan apapun. Guru Istana Guntur bergumam, merasa sedikit cemas. Sudah lama sekali, tapi Qiu Changkong dan Sue Chou belum kembali. Ini memberinya firasat buruk. Mungkinkah Luming benar-benar tidak mati? Itu tidak mungkin. Menurut apa yang dikatakan Su Zong dan yang lainnya, Luming pasti sudah mati. Terlebih lagi, meski dia belum mati, dia akan tetap mati saat mencapai kekaisaran matahari terik. Tapi kenapa Changkong dan yang lainnya belum kembali? Apa yang terjadi? Sialnya, aku diawasi dengan ketat oleh angin eksentrik dan yang lainnya. Saya bahkan tidak bisa mengirim orang untuk mencari tahu lebih lanjut. Guru Istana Guntur meraung dalam hatinya. Saat itu, ketika Su Zong, Huang Jing, dan yang lainnya kembali ke Istana Surgawi Surga Empire, mereka melaporkan bahwa mereka telah bertemu dengan orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi dan bahwa pria kekar botak telah menyerang Luming. Hal ini menyebabkan keributan besar. Tuan Istana Angin, Tuan Istana Api, dan yang lainnya sangat marah. Mereka telah mencurigai Tuan Istana Guntur pada saat pertama. Namun, Master Istana Guntur tentu saja menyangkalnya. Master Istana lainnya tidak memiliki bukti apapun dan tidak dapat melakukan apapun terhadap Master Istana Guntur. Namun, mereka telah mengirim orang untuk mengawasi Guru Istana Guntur dan melihat apa yang akan dia lakukan. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, penguasa Istana Guntur sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di Kerajaan Matahari Terik. Dia juga tidak tahu bahwa orang-orang yang dia kirim semuanya telah dibunuh oleh Luming. Tuan Balai, Tuan Balai. Pada saat ini, seorang pria muda berlari masuk dengan tergesa-gesa. Apa itu? Berbicara, kata Master Istana Guntur sambil mengerutkan kening. Tuan Balai, Luming telah kembali. Pemuda itu berteriak. Apa? Luming tidak mati. Bagaimana mungkin? Apakah kamu yakin tidak salah? Tuan Istana Guntur tiba-tiba berdiri dari kursinya dan hampir berteriak. Itu benar, saya melihatnya menyerahkan misi dengan mata kepala sendiri. Dia telah kembali ke halaman langit timur. Pria muda itu melaporkan, sial, kenapa kecil itu belum mati? Bagaimana mungkin? Master Istana Guntur meraung. Menurut pengaturannya, Luming seharusnya sudah mati. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri dari para murid Sekte Mayat Surgawi, dia masih akan mati ketika dia kembali ke Kekaisaran Matahari yang terik. Tapi sekarang, Luming telah kembali hidup-hidup. Mungkinkah seseorang diam-diam membantunya? Mungkin saja, sangat mungkin Tuan Istana dan Tuan Istana telah mengirim orang untuk membantunya secara rahasia. Pasti begitu.
Cahaya di mata Tuan Istana Guntur berkedip-kedip terus-menerus. Lu Ming, kecil ini, aku tidak bisa membiarkannya hidup. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Tuan Istana Guntur. Pada saat ini, ekspresinya berubah dan jimat giok transmisi suara muncul di tangannya. Dia memindainya dengan pikirannya dan awalnya sedikit terkejut, lalu dia sangat gembira. Keluarga Seng sebenarnya mengirim seseorang ke sini saat ini. Bagus bagus bagus. Bukankah Lu Ming punya dendam terhadap Seng Wushuang? Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menabur perselisihan antara keluarga Seng dan membunuh Lu Ming dengan tangan keluarga Seng. Tuan Istana Guntur sangat gembira. Pergi dan sambut keluarga Seng. Kemudian, Master Istana Guntur melangkah keluar. Di sebelah barat kota bintang yang tak terhitung jumlahnya, 5 sosok sedang menuju ke arah kota. Dari 5 orang tersebut, 1 adalah seorang lelaki tua berambut putih, sedangkan 4 lainnya semuanya masih muda. Mereka semua berusia 20-an, 3 pria dan 1 wanita. Mereka berempat memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki wajah yang dingin dan sombong, dengan ekspresi superioritas. Pada saat ini, 2 sosok terbang keluar dari kota bintang yang tak terhitung jumlahnya dan menyapa mereka berlima. Salah satunya adalah Seng Wushuang, dan yang lainnya adalah Master Istana Guntur. Hahaha, jadi itu saudara Seng Yao. Apa yang membawa Anda ke bagian timur wilayah Tianshuan? Petik 2. Master Istana Guntur menangkupkan tinjunya dan tertawa. Saudara Seng, bagaimana kabarmu? Saya memang datang ke sini untuk masalah kecil. Pria tua berambut abu-abu itu tertawa. Seng Wushuang memberi hormat kepada sesepuh kemuliaan suci. Seng Wushuang berjalan maju dan membungkuk hormat. Seng Yao memandang Seng Wushuang dan wajahnya menjadi dingin. Dia mengangguk sedikit sebagai jawaban. Hehe, Seng Wushuang, kudengar kamu telah dianiaya dengan sangat kejam. Selain itu, Anda dianiaya oleh Ditian Divine Guard dari kelompok yang sama dengan Anda. Seng Wushuang, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Seng kami. Seorang pemuda dari keluarga Seng mencibir. Itu benar, Seng Wushuang, kamu benar-benar sampah. Anda sebenarnya dianiaya di bagian timur wilayah Tianshuan. Jika Anda kembali ke bagian tengah wilayah Tianshuan, Anda akan lebih buruk daripada sampah. Pemuda lainnya mencibir. Wajah Seng Wushuang memerah dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Kaisar Naga Abadi Chapter 496 Bahasa Indonesia. 496 datang untuk Lu Ming. Dia marah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanyalah murid cabang keluarga Seng. Namun, para pemuda di depannya ini adalah keturunan langsung dari keluarga Seng. Entah itu status atau kultivasi, mereka berkali-kali lebih tinggi darinya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang ini. Klan Seng adalah klan paling kuno di seluruh wilayah Tianshuan. Itu juga salah satu dari 2 klan terkuat di wilayah Tianshuan. 1 dari keluarga Seng, dan 1 lagi dari keluarga Mu. Klan Seng terletak di tengah-tengah wilayah Tianshuan. Pusat wilayah Tianshuan adalah tempat paling subur, luas, dan kaya di seluruh wilayah Tianshuan. Luas wilayah Tianshuan bagian tengah 10 kali lipat luas wilayah Tianshuan bagian timur. Ada banyak orang berbakat dan bakat luar biasa. Tempat itu adalah inti dari seluruh wilayah Tianshuan. Para pemuda di depannya berasal dari garis keturunan langsung keluarga Seng. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa membuat Seng Wushuang tersinggung. Seng Wushuang, jangan khawatir. Meskipun kamu adalah sampah, kamu tetaplah anggota keluarga Seng. Bahkan jika Anda adalah anjing dari keluarga Seng, kami akan membuat Anda membayar 10 kali lipat harga jika Anda diintimidasi. Jangan khawatir, kami akan membalaskan dendammu. Seorang pria muda berkata sambil tersenyum. Wajah Seng Wushuang menjadi semakin jelek. Apa maksudnya? Apakah dia dibandingkan dengan seekor anjing? Lu Ming, ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Jika tidak, saya tidak akan mengalami penghinaan sebesar itu. Aku tidak akan melepaskanmu. Seng Wushuang meraung di dalam hatinya. Dia tidak berani menyinggung keturunan langsung keluarga Seng. Dia hanya bisa menyalahkan segalanya pada Lu Ming. Haha, saudara Seng, dan para pahlawan lainnya, ayo masuk dulu dan menyusul. Tuan Istana Guntur tertawa. Baiklah, Seng Yao mengangguk.
Segera, sekelompok orang datang ke Istana Guntur. Seseorang telah menyiapkan teh spiritual dan buah spiritual. Semua orang mengambil tempat duduknya. Saudara Zeng, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang kali ini? Zeng ini mungkin bisa membantu. Tuan Istana Guntur adalah orang pertama yang berbicara. Saya tidak senang dengan Saudara Zeng. Kali ini, saya di sini terutama untuk melakukan sesuatu yang dipercayakan oleh Tuan Muda Xingchen kepada saya. Kata Zeng Yao. Apa, Tuan Muda Xingchen? Mendengar itu, ekspresi Master Istana Guntur dan Zeng Wushuang berubah. Zeng Xingchen adalah orang jenius nomor satu di antara generasi muda keluarga Zeng. Dia adalah monster yang tiada taranya. Pada usia 21 tahun, dia telah mencapai ranah Raja Bela Diri dan mengejutkan seluruh wilayah Tianshuan. Saya ingin tahu apa yang menjadi perhatian Tuan Muda Xingchen di bagian timur wilayah Tianshuan. Petik 2. Tuan Istana Guntur bertanya. Itu bukan masalah besar. Tuan Muda Xingchen terutama mencari seseorang, dan kemudian dia meminta kami untuk membawa orang ini ke wilayah tengah. Kata Zeng Yao. Mencari seseorang. Tuan Muda Xingchen, siapa yang kamu cari? Tanya Tuan Istana Guntur. Kami juga tidak tahu. Oleh karena itu, kita memerlukan bantuan dari Master Istana Guntur. Kata Zeng Yao. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Apakah kamu punya petunjuk? Master Istana Guntur langsung terlihat berusaha sekuat tenaga. Saudara Zeng, kamu pasti tahu tentang putri Tuan Istanamu, Nona Mulan, kan? Kata Zeng Yao. Ekspresi Tuan Istana Guntur berubah lagi, dan dia berkata, tentu saja saya tahu tentang putri Tuan Istanamu, Nona Mulan. Saya juga mendengar bahwa Nona Mulan telah bertunangan dengan Tuan Muda Konstelasi sejak dia masih muda. Penguasa istana yang mereka bicarakan bukanlah penguasa istana dari Istana Timur di wilayah Tianshuan, melainkan penguasa istana dari seluruh istana di wilayah Tianshuan. Itu benar, tapi gadis itu Mulan tidak pernah ingin menikah dengan Tuan Muda Xingchen. Dia bahkan kabur dari rumah dan bersembunyi di tempat terpencil seperti pegunungan awan kaisar. Namun, dia sebenarnya kembali beberapa waktu lalu. Tuan Muda Xingchen telah mengirim orang untuk menyelidikinya. Gadis itu, Mulan, sebenarnya kembali karena dia ingin meminta undangan ke seleksi di Tian Divine Guard atas nama seseorang. Inilah orang yang dicari Tuan Muda Xingchen. Orang yang dimintai undangan oleh Mulan berasal dari Kekaisaran Matahari Terbakar di Pegunungan Yundi. Saya mendengar bahwa dia telah bergabung dengan penjaga Dewa di Tian. Cahaya suci menjelaskan. Wajah Tuan Istana Guntur menunjukkan ekspresi ekstasi. Saudara Zeng, saya kenal orang ini. Namanya Lu Ming. Ada dua penjaga Dewa di Tian dari Kerajaan Matahari yang terik. Qiu Changkong jelas bukan salah satu dari mereka. Hanya Lu Ming yang tersisa. Lu Ming. Mendengar itu, wajah Zeng Wushuang berubah. Apa yang salah? Apakah Lu Ming ini sangat terkenal? Seorang pemuda dari keluarga Zeng bertanya. Semuanya, Lu Ming ini adalah penjaga surgawi surga timur dari timur wilayah Tianshuan. Dia juga yang melukai Zeng Wushuang. Master Istana Guntur menjelaskan. Dia sangat gembira. Dia telah memikirkan bagaimana menggunakan keluarga Zeng untuk menyingkirkan Lu Ming. Sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak perlu melakukan apapun dan keluarga Zeng tidak akan melepaskan Lu Ming. Lu Ming, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. Guru Istana Guntur berpikir dengan dingin di dalam hatinya. Jadi itu orang yang sama. Haha, itu bagus juga. Ini menyelamatkan kita dari masalah. Saya akan memberinya pelajaran dan melumpuhkan kultivasi Lu Ming. Lalu, aku akan membawanya kembali ke wilayah tengah dan menyerahkannya kepada Tuan Muda Istana Bintang untuk ditangani. Salah satu pemuda dengan alis berbentuk pedang tertawa. Semuanya, jangan meremehkan Lu Ming. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Belum lama ini, dia mengalahkan seorang jenius yang baru saja menerobos ke ranah Raja Bela Diri ketika dia hanya berjarak setengah langkah dari ranah Raja Bela Diri. Kata guru Istana Guntur. Tentu saja dia tidak menyebutkan bahwa Raja Bela Diri yang dikalahkan adalah muridnya, karena itu sangat memalukan. Apa, prajurit Raja setengah langkah benar-benar mengalahkan Raja Bela Diri? Wajah Zeng Yao dan 4 orang jenius dari keluarga Zeng berubah drastis. Bagaimana mungkin? Bagaimana Raja setengah langkah bisa mengalahkan Raja sejati?
Pemuda beralis pedang itu tidak dapat mempercayainya. Itu benar, Seng Wushuang ada di sana dan dia melihatnya. Kata guru istana guntur, itu benar, kekuatan tempur Lu Ming sangat menakutkan. Kata Seng Wu dengan dingin. Raja setengah langkah sebenarnya bisa mengalahkan raja. Meskipun dia baru saja menerobos, itu masih sulit dipercaya. Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkan anak ini hidup. Sein Kong, Sein mungkin, kalian berdua pergi bersama dan melumpuhkan kultivasi Lu Ming terlebih dahulu. Lalu, bawa dia turun dan bawa dia kembali ke wilayah tengah. Cahaya suci memerintahkan. Jangan khawatir, tetua. Tidak peduli seberapa kuat Lu Ming, dia hanyalah raja setengah langkah. Saya telah mencapai tahap awal alam raja bela diri tingkat kedua, dan aura suci saya telah mencapai puncak alam raja bela diri tingkat kedua. Akan sangat mudah untuk menjatuhkannya. Pemuda dengan alis seperti pedang, Seng Kong, berkata dengan percaya diri. Selain itu, mereka semua jenius, dan kecakapan bertarung mereka tak tertandingi di antara mereka yang berada di level yang sama. Mereka bahkan bisa melawan orang-orang yang levelnya lebih tinggi. Lu Ming seharusnya berada di halaman langit timur. Aku akan membawamu ke sana. Kata Seng Wu segera. Memikirkan Lu Ming dipukuli seperti anjing mati, hatinya bergetar karena kegembiraan. Lu Ming, beraninya kamu menyakitiku dan mengambil 30.000 keping kristal spiritual kelas atas dariku. Aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat jumlahnya. Seng Wushuang meraung di dalam hatinya. Dia segera membawa udara Sein dan kekuatan Sein ke halaman surga timur. Begitu Lu Ming kembali ke halaman langit timur, dia duduk bersila dan memikirkan arah kultivasinya. Sekarang, mentalitas guntur saya berkembang sangat cepat. Ini hampir berada di tahap tengah dari level 1 tingkat bawah. Namun, kemajuan mentalitas angin dan api saya terlalu lambat. Saya harus berkembang lebih cepat. Lu Ming sedang berpikir keras. Kaisar Naga Abadi Chapter 497 Bahasa Indonesia. 497 menyerang halaman langit timur. Masih terlalu lambat untuk dengan cepat menaikkan level 2 alam niat bahkan di Istana Pencerahan Dao. Hanya kristal niat yang dapat dengan cepat menaikkan level kedua ranah niat ini. Namun, tidak realistis untuk membeli kristal maksud dalam jumlah besar. Aku akan pergi melihat rumah harta karun mistis itu nanti. Kristal niat, barang habis pakai yang sangat efektif dalam memahami niat, terlalu sulit untuk dibeli. Sebab, semua orang membutuhkannya, dan tidak akan ada surplus. Jika mereka membelinya, maka akan dikonsumsi. Membeli dalam jumlah kecil mungkin bisa dilakukan, tetapi membeli dalam jumlah besar akan sulit. Kristal spiritual yang kumiliki sekarang seharusnya cukup bagiku untuk menerobos ke alam raja bela diri tingkat kedua. Selama periode waktu ini, Lu Ming telah memperoleh cincin penyimpanan pria botak dan cincin penyimpanan 6 raja, termasuk Sue Chao, dari pertempuran di Sekte Pedang Mistik. Dia telah memperoleh banyak kristal roh kelas atas. Sekarang, Lu Ming memiliki 150.000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Di alam Raja Bela Diri, hal terpenting adalah memahami kehendak langit dan bumi. Hanya dengan menerobos kehendak langit dan bumi barulah kultivasi seseorang dapat menembusnya. Setelah alam esensi langit dan bumi menerobos, akan lebih mudah untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Selama ada sumber daya dan energi yang cukup, seseorang dapat membuat terobosan dalam budidaya. Kristal spiritual tertinggi tidak diragukan lagi adalah yang paling cocok. Selain itu, Lu Ming punya keuntungan. Dia memiliki garis keturunan 9 naga. Kecepatan dia memurnikan kristal roh tingkat tertinggi puluhan atau bahkan ratusan kali lebih cepat daripada yang lain. Sekarang, saya akan meningkatkan kultivasi saya terlebih dahulu. Kehendak guntur Lu Ming telah lama mencapai tingkat awal keinginan. Dengan kata lain, selama Lu Ming memiliki sumber daya yang cukup, dia dapat menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat 4 tanpa hambatan apapun. Lu Ming melambaikan tangannya dan 10.000 keping kristal spiritual kelas atas muncul. Meledak. Inti penting Lu Ming menyebar dan 10.000 kristal roh kelas atas meledak. Energi spiritual di halaman itu sangat kaya. Melahap. Garis keturunan 9 naga muncul. Ia membuka mulutnya dan menarik napas. Ki spiritual agung langit dan bumi ditelan oleh garis keturunan 9 naga seperti air.
Garis keturunan 9 naga mulai disempurnakan dengan cepat. Bahkan kristal spiritual terbaik pun memiliki kotoran dan perlu waktu untuk memurnikannya. Paling banyak butuh puluhan bahkan 100 buah. Namun, Lu Ming memurnikan puluhan ribu kristal roh kelas atas pada saat yang sama dengan kecepatan yang menakutkan. Jika orang lain melihat ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Garis keturunan 9 naga sepertinya bernafas. Dengan setiap tarikan napas, energi yang sangat murni melonjak ke dalam tubuh Lu Ming dan diserap olehnya, berubah menjadi esensi klasik. Tingkat kultivasi Lu Ming meningkat pesat dan dia mendekati tahap akhir alam Raja Bela Diri tingkat 1. Segera, 10.000 keping kristal roh kelas atas dimurnikan. Lu Ming mengeluarkan 10.000 keping kristal roh kelas atas lainnya dan mulai memurnikannya. Ketika Lu Ming telah memurnikan 30.000 keping kristal roh kelas atas, tubuhnya bergetar dan raungan naga terdengar. Dia telah menerobos ke ranah Raja Bela Diri LV1. Ya Dewa, saya telah menyempurnakan 30.000 keping kristal spiritual berkualitas tinggi untuk menerobos dari tahap tengah alam Raja Bela Diri ke-55 ke tahap akhir. Itu terlalu mahal. Saya masih memiliki 120.000 keping kristal spiritual berkualitas tinggi. Saya rasa paling banyak saya hanya bisa menerobos ke tahap awal alam Raja Bela Diri ke-55-2. Lu Ming tidak bisa berkata-kata saat mengonsumsi kristal roh kualitas terbaik. Konsumsi ini terlalu mengerikan. Bagaimana orang awam mampu membelinya? Saya tidak peduli lagi. Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang aku konsumsi, meningkatkan kekuatanku adalah satu-satunya cara. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan 10.000 keping kristal spiritual kelas atas dan meledakkan semuanya. Dia kemudian mulai melahap dan memurnikannya. Saat ini, Seng Wushuang, Seng Kong, dan Seng Wei tiba di luar halaman surga timur. Saudaraku, ini adalah halaman langit timur tempat tinggal Lu Ming. Dia baru saja kembali belum lama ini dan seharusnya berada di dalam. Namun, ada formasi prasasti besar yang menjaga halaman. Seng Wushuang mengungkapkan senyuman tersanjung dan berbicara kepada Seng Kong dan Seng Wei. Di keluarga Seng, status keturunan langsung dan keturunan cabang terlalu berbeda. Keluarga Seng sudah terlalu lama berada di wilayah Tianshuan. Mereka memiliki cabang yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak dari mereka tidak berbeda dengan pelayan. Meskipun Seng Wushuang sangat berbakat, dia tetap bukan siapa-siapa di mata keturunan langsung keluarga Seng. Ya, Seng Kong mengangguk sedikit dan berkata, jadi bagaimana jika ada formasi rune? Ledakan saja secara langsung. Setelah mengatakan itu, langit suci muncul dengan telapak tangan. Ki spiritual bumi di dunia berkumpul dengan liar dan berubah menjadi tangan kuning besar. Tangannya sebesar gunung kecil, dan langsung menghantam halaman surga timur. Bus! Halaman surga timur bersinar dan rune muncul, membentuk layar cahaya. Ledakan! Tangan kuning besar itu membentur tirai tipis. Meski tidak memecahkan tirai tipis, halaman surga timur mulai bergetar. Pada saat ini, Lu Ming sedang menyempurnakan ki spiritual dari kristal roh tingkat tertinggi dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, seluruh halaman berguncang hebat seolah hendak meledak. Ini terlalu mendadak. Lu Ming terkejut. Dalam keterkejutannya, inti penting dalam tubuhnya mau tidak mau menjadi liar. Puff! Wajah Lu Ming memerah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Sial, siapa itu? Kamu benar-benar berani menyerang halaman langit timur. Lu Ming meraung di dalam hatinya. Dia kemudian mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dengan sekuat tenaga untuk menstabilkan esensi vital yang kacau. Di luar, pohon palem langit suci mengguncang seluruh gunung. Satu demi satu sosok terbang ke langit. Siapa di sana? Anda berani menyerang halaman langit timur. Ini melanggar aturan. Lihat, itu Seng Wushuang. Dengan siapa dia? Petik 2. Yang lain mulai berdiskusi. Siapa di sana? Anda benar-benar berani menyerang halaman di Tian Divine Guard lainnya. Anda sudah melanggar aturan. Ikuti saya ke Balai Penegakan Hukum untuk dihukum. Seorang diakon terbang mendekat dan berteriak dengan marah. Kamulah yang berani. Ini urusan keluarga Seng. Enyah. Pergi. Seng Kong berteriak dan melambaikan tangannya. Token giok ungu emas terbang dan membesar dengan cepat. Ada kilatan cahaya di atasnya, dan dua kata emas besar terukir di tengahnya. Seng Tian. Token langit suci keluarga Seng.
Ekspresi Diakon berubah drastis. Di keluarga Seng, hanya keturunan langsung dari keluarga Seng, dan hanya yang sangat menonjol, yang memiliki medali langit surgawi. Itu mewakili status seseorang. Adegan itu menjadi gempar. Keturunan langsung dari keluarga Seng benar-benar muncul di sini. Mungkinkah dia ada di sini untuk membela Seng Wushuang? Bagaimana Seng Wushuang bisa begitu kuat sehingga dia bisa mengundang keturunan langsung dari keluarga Seng? Sekarang, kenapa kamu tidak tersesat? Seng Kong mencaci maki. Diakon itu menunjukkan senyuman jelek di wajahnya. Dia melirik ke halaman langit timur, mengertakkan gigi, dan pergi. Aturan bermanfaat bagi orang biasa. Namun, klan Seng adalah salah satu dari dua klan terkuat di wilayah Tianshuan. Mereka mengabaikan aturan-aturan ini begitu saja. Melanjutkan, mari kita lihat apakah kamu akan keluar. Langit suci membentur telapak tangan lainnya. Sebuah cetakan telapak tangan besar jatuh di halaman surga timur, menyebabkannya bergetar hebat. Di halaman langit timur, mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Dia kemudian memfokuskan pikirannya dan fokus untuk menstabilkan Yuan aslinya. Ledakan, ledakan, jejak telapak tangan dari langit suci terus-menerus jatuh. Halaman surga timur seperti perahu kecil di tengah badai, terus bergetar. Lu Ming sudah selesai. Seng Wushuang sebenarnya mengundang keturunan langsung dari keluarga Seng. Aura keduanya tak terduga. Mereka jelas bukan tingkatan raja biasa. Menurutku pasti ada yang lain. Itu hanya Seng Wushuang. Saya khawatir keturunan langsung dari keluarga Seng tidak akan datang sejauh ini untuk mencari masalah dengan Lu Ming. Para penjaga dewa di Tian lainnya berbisik di antara mereka sendiri. Kaisar Naga Abadi Chapter 498 Bahasa Indonesia. 498 Aku akan menamparmu 9 kali. Langit suci muncul 9 telapak tangan berturut-turut. Saat telapak tangan ke-10 hendak dipukul, suara gemuruh panjang terdengar dari halaman langit timur. Sepatah kata pecah di layar cahaya, dan sesosok tubuh keluar. Itu Lu Ming. Dia telah bergegas keluar. Itu tidak bijaksana. Ini sungguh tidak bijaksana. Lawan tidak dapat mematahkan formasi prasasti di halaman langit timur. Jika saya Lu Ming, saya akan bersembunyi di halaman langit timur agar lawan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya mendekati kematian dengan bergegas keluar sekarang. Lu Ming masih muda dan terburu. Dia juga berbakat. Tentu saja, dia tidak tahan jika dia dibuli. Sangat disayangkan lawannya kali ini adalah keturunan langsung dari keluarga Seng, seorang raja yang kuat. Sue Chao tidak bisa dibandingkan dengannya. Lu Ming dalam bahaya kali ini. Lu Ming berdiri dalam kehampaan dan melihat sekilas Seng Wushuang, Seng Kong, dan Seng Wei. Seng Wushuang, ini kamu lagi. Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Lu Ming berteriak dengan marah, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Haha, Lu Ming, jangan terlalu sombong. Kali ini, kaulah yang akan mati. Seng Wushuang mencibir tanpa rasa takut. Langit suci melangkah maju dan memandang Lu Ming dengan arogan. Jadi kamu adalah Lu Ming. Sangat bagus. Saya pikir Anda akan seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya dan tidak keluar. Sekarang setelah kamu keluar, segera hancurkan kultivasimu dan ikuti aku ke wilayah tengah wilayah Tianshuan. Langit suci meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memerintahkan. Lu Ming memandang ke langit suci seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Siapa orang ini? Apakah dia punya masalah dengan otaknya? Saat dia keluar, dia meminta Lu Ming untuk menghancurkan kultivasinya dan pergi bersamanya. Dia pikir dia siapa? Oleh karena itu, Lu Ming angkat bicara dan berkata dengan acuh tak acuh, dari mana anjing liar ini berasal? Kenapa kamu menggonggong di depan pintuku? Apakah kamu ingin menjadi anjing penjagaku? Petik 2. Apa yang baru saja Anda katakan? Begitu Lu Ming mengatakan ini, langit suci tercengang. Lu Ming sebenarnya berani berbicara dengannya seperti itu. Apakah kamu tahu siapa aku? Dengarkan baik-baik, saya anggota keluarga Seng, keturunan langsung dari keluarga Seng. Sekarang, berlutut dan akui kesalahanmu, tampar dirimu sendiri 100 kali, lalu hancurkan kultivasimu sendiri. Teriak Seng Kong. Omong kosong apa keluarga Seng? Saya belum pernah mendengarnya. Kaulah yang baru saja menyerang halaman surga timur, kan? Baiklah,
Total Anda sudah memukul 9 kali. Aku akan memberimu 9 tamparan sebelum kamu bisa pergi. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang di dekatnya tercengang. Lu Ming sangat arogan. Dia begitu sombong di depan keturunan langsung keluarga Seng. Dia hanya mencari kematian. Bahkan tanpa nama keluarga Seng, pihak lain masih merupakan raja bela diri yang kuat. Lu Ming hanya mendekati kematian. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lu Ming belum pernah mendengar tentang keluarga Seng. Terlebih lagi, mengingat karakter Lu Ming, meskipun dia mengetahuinya, dia akan memiliki sikap yang sama. Seng Kong, Seng Wei, dan yang lainnya juga tercengang. Terutama Seng Kong, yang wajahnya memerah dan tubuhnya dipenuhi niat membunuh yang intens. Dia sangat marah hingga dia gemetar. Dia memelototi Lu Ming dan meraung, "Kecil, kamu sedang mencari kematian. Anda sedang mencari kematian. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Ledakan. Aura seperti tsunami muncul dari udara Sein. Tekanan mengerikan menyebar hingga 10 mil. Sungguh aura yang kuat. Ini adalah ahli ranah Raja Bela Diri LV2. Siapa ini? Kamu berani menyerang di kediaman para pengawal Dewa di Tian. Di kejauhan, banyak sosok bergegas keluar dari puncak gunung. Kelompok penjaga Dewa di Tian sebelumnya tinggal di puncak gunung ini. Banyak dari mereka bahkan berhasil menembus alam Raja Bela Diri. Bus dan EBSP, suara mendesing. Para penjaga Dewa di Tian juga terbang. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah keturunan langsung dari keluarga Seng, mereka semua terkejut. Tidak ada yang berani ikut campur. Sekarang, berlutut, mati. Langit suci meraung dan melangkah maju. Dia melambaikan telapak tangannya dan telapak tangan besar berwarna kaki menekan Lu Ming. Dia sangat kuat. Dia berada di ranah Raja Bela Diri ke-55-2, dan kekuatan tempurnya pasti berada di puncak ranah Raja Bela Diri ke-55-2. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Lu Ming sudah selesai. Orang ini 10 kali lebih kuat dari Sue Chao. Begitu udara suci mulai bergerak, segala macam pikiran melintas di benak orang-orang di sekitarnya. Kamu hanyalah seniman bela diri tingkat Raja Bela Diri LV2. Apa yang bisa dibanggakan? Petik 2. Suara tenang Lu Ming terdengar saat telapak tangan besar berwarna kaki hendak mengenai Lu Ming. Kemudian, Lu Ming melayangkan pukulan. Telapak tangan kaki yang besar meledak seolah terbuat dari tahu. Lu Ming melangkah maju. Dalam sekejap, dia muncul di depan langit suci. Langit suci tidak menyangka Lu Ming mampu menerobos serangannya dengan begitu mudah dan muncul di hadapannya begitu cepat. Menurut Master Istana Guntur dan Seng Wushuang, bukankah Lu Ming hanyalah raja setengah langkah 2 bulan lalu? Bagaimana raja setengah langkah bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Oleh karena itu, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Lu Ming mengangkat tangannya dan menamparkan. Suara tamparan yang tajam menyebar jauh dan luas. Tamparan itu membuat Sein Kong berputar lebih dari 10 kali di tempat. Dia kemudian memandang Lu Ming dengan ekspresi tercengang. Dia benar-benar tercengang. Yang lainnya juga tercengang. Mereka semua melebarkan mata dan menatapnya. Lu Ming sebenarnya telah menamparkan langit suci. Bagaimana dia melakukannya? Aura yang baru saja keluar dari langit suci telah mencapai ranah Raja Bela Diri LV2. Semua orang mengira mereka sedang bermimpi. Tamparan pertama, 8 tamparan lagi. Hanya ketika suara acuh tak acuh Lu Ming terdengar, semua orang sadar. Kak, segera, suara helaan napas terdengar. Seorang raja. Untuk bisa mengalahkan serangan Seng Kong dan menamparnya, dia sudah pasti seorang raja. Lu Ming telah mencapai kerajaan raja. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kecepatan ini terlalu cepat? Belum lama ini, ketika Lu Ming menantang Sue Chao, dia hanyalah raja setengah langkah. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Lu Ming telah mencapai kerajaan. Dia hanyalah monster. Kita harus tahu bahwa bahkan para jenius yang tiada taranya pun harus tetap berada di alam raja setengah langkah untuk jangka waktu tertentu. Bisa jadi hanya dalam waktu 1 tahun, atau selama beberapa tahun sebelum mereka dapat mencoba menerobos ke kerajaan. Selain itu, tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Sekarang, Lu Ming sebenarnya telah menjadi raja hanya dalam beberapa bulan. Selain itu, dia bahkan telah menamparkan wajah jenius alam Raja Bela Diri kelas 2.
Ini sungguh sulit dipercaya. Terutama Seng Wushuang, yang begitu terkejut hingga matanya hampir melotot dan tubuhnya gemetar hebat. Beberapa bulan yang lalu, dia menegur Lu Ming. Dia masih bisa mengingatnya dengan jelas. Sekarang, Lu Ming telah benar-benar meninggalkannya dalam debu. Petik 2. Saat itulah langit suci bereaksi dan mengeluarkan teriakan gila. "Pa!" Lu Ming melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Sengkong lagi. Jeritan Sengkong tiba-tiba berhenti dan tubuhnya terbang jauh. "Kamu sedang mencari kematian." Di sisi lain, Sein mungkin akan mengeluarkan teriakan marah. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Untaian api merah mengelilinginya. Aura panas menyebar, membakar dan memutar ruang. Aura puncak kerajaan bela diri LV2. Tinju naga berkobar. "Mati!" Dia meraung dan melayangkan pukulan. Seekor naga api menerkam Lu Ming dengan taring dan cakarnya terbuka. Sangat menakutkan. Bahkan seorang pejuang biasa di tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat ketiga tidak akan berani menerima serangan ini secara langsung. Tidak ada keraguan bahwa Seng Wei adalah seorang jenius yang tiada taranya. Dia bahkan bisa melintasi level untuk melawan Raja Bela Diri. Serangan naga sejati. Tombak penakluk iblis muncul di tangan Lu Ming. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan naga sejati 3 warna terbang keluar. Kedua naga sejati bertabrakan di udara. Kaisar Naga Abadi Chapter 499 Bahasa Indonesia. 499 Bab 499 Cahaya Suci Menyambar. Ledakan, ledakan yang memekakkan telinga dan raungan naga bergema di langit dan bumi. Pada akhirnya, naga api bukanlah tandingannya. Itu meledak sepotong demi sepotong dan menghilang. Mengaum, meskipun naga sejati 3 warna itu jauh lebih kecil, ia masih menerkam ke arah aura suci. Tubuh Seng Wei bergetar hebat saat dia mundur. Adegan itu sunyi senyap. Lu Ming terlalu kuat. Dia tidak hanya berhasil menembus alam Raja Bela Diri, tapi dia juga bukan tandingan aura suci Raja Bela Diri LV2 Puncak. Ini sungguh sulit dipercaya. Ledakan. Lu Ming melangkah maju dan melambaikan tangannya. Sebuah cetakan telapak tangan besar menyelimuti langit suci. "Ayo serang bersama." Langit suci meraung. Di sisi lain, kekuatan Sein juga telah pulih. Itu meledak dengan seluruh kekuatannya dan menyerang Lu Ming. Ketika keduanya bergabung, kekuatan mereka sangat menakutkan. Namun, semuanya sia-sia. Ledakan. Ledakan. Setelah beberapa ledakan, Seng Wei mengeluarkan darah dan mundur seperti bola meriam. Lalu, ada tamparan keras lainnya. Lu Ming telah menamparkan wajah langit suci lagi. Tamparan ketiga. Suara tenang Lu Ming terdengar. "Mati, mati, kecil, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Mati." Langit suci meraung seperti orang gila. Dia menjadi gila. Siapa dia? Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Seng, dan seorang jenius yang tiada taranya. Dia tumbuh dengan sendok emas di mulutnya. Siapa yang berani memperlakukannya seperti ini? Di bawah pengawasan penonton, dia ditampar 3 kali oleh Lu Ming. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Omong kosong sekali, bertarunglah. Sosok Lu Ming bergerak dan dia menyerang ke arah langit suci lagi. Langit suci meraung marah dan menyerang Lu Ming dengan marah, tapi semuanya sia-sia. "Pa!" Dia menerima tamparan keras lagi di wajahnya. Itu sangat jelas dan terdengar jelas. Tamparan keempat. Suara tenang Lu Ming terdengar lagi. Petik 2. Langit suci menderu dengan liar, hatinya diambang kehancuran. Yang lain merasakan hawa dingin di gusi mereka, seolah tamparan ini mendarat di wajah mereka. "Lu Ming, lepaskan langit suci. Tahukah Anda bahwa Anda telah menyebabkan bencana besar?" Petik 2. Di sampingnya, Seng Wei meraung. Wajahnya penuh ketakutan, dan dia tidak berani membantu. "Lelucon apa? Aku menamparnya beberapa kali dan itu menjadi bencana besar. Dia baru saja menyerang halaman langit timur. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa dia telah menyebabkan bencana besar?" Lu Ming menegur sambil tersenyum dingin. "Lu Ming, kami adalah keturunan langsung dari keluarga Seng, tahukah kamu? Kami berbeda darimu. Mati." Seng Wei meraung, terutama kepada keturunan langsung keluarga Seng. "Omong kosong apa yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Seng? Dia tidak berharga di mataku." "Pa!" Begitu Lu Ming selesai berbicara, dia menamparkan wajah langit suci lagi. Tamparan kelima.
Tamparan ke-6. Tamparan ke-7. Suara tamparan terdengar terus-menerus. Di tempat kejadian, semua orang tercengang saat mereka melihatnya dengan linglung. Terutama Seng Wushuang, yang wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar ketakutan. Saat itu, wajah Seng Kong bengkak seperti kepala babi. Semua meridian di tubuhnya tersegel, dan dia benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Berhenti. Ketika Lu Ming selesai dengan tamparannya yang ke-8 dan hendak memberikan tamparannya yang ke-9, suara gemuruh yang menggemparkan datang dari jauh. Haha, Lu Ming, kamu sudah mati. Letakkan langit suci. Mendengar suara ini, Seng Wei sangat gembira, karena suara ini milik kemuliaan suci sesepuh. Lu Ming mengerutkan kening dan kilatan dingin muncul di matanya. Namun, telapak tangannya tidak berhenti dan dia menamparnya untuk ke-9 kalinya. Seluruh tubuh Seng Kong terlempar. Beraninya kamu. Kamu sedang mencari kematian. Suara itu terdengar lagi, dipenuhi amarah dan niat membunuh yang dingin. Bus. Ada dua sosok lagi di tempat kejadian. Salah satunya adalah penguasa Istana Guntur, dan yang lainnya adalah tetua keluarga Seng, Seng Yao. Saat ini, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Sialan, Lu Ming si bastard kecil itu telah menerobos ke alam raja bela diri dan kekuatan tempurnya begitu kuat. Chang Kong dan yang lainnya mungkin sudah mati. Guru Istana Guntur meraung dalam hatinya. Sebelumnya, dia mengira seseorang sedang membantu Lu Ming. Namun, terbukti Lu Ming tidak membutuhkan bantuan siapapun sama sekali. Para ahli yang dia kirimkan bukanlah tandingan Lu Ming. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan Lu Ming. Dia telah memasang rantai jebakan dan bahkan mengirim Raja Bela Diri tingkat ketiga dan 4 ahli Raja Bela Diri tingkat kedua untuk menangani Lu Ming, yang hanya raja setengah langkah. Ini hanyalah sebuah situasi yang mustahil untuk gagal, namun telah gagal. Kecil, aku sudah menyuruhmu berhenti, apa kamu tidak mendengarku? Cahaya suci memandang Lu Ming dengan tatapan yang sangat dingin. Bukankah aku baru saja berhenti? Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, tahukah kamu siapa ini? Ini adalah tetua dari keluarga Seng. Beraninya kamu berdalih di depan tetua keluarga Seng. Kamu mendekati kematian. Juga, beraninya kamu melukai pahlawan keluarga Seng. Kamu telah melakukan kejahatan berat. Bukankah sebaiknya Anda berlutut dan menghancurkan kultivasi Anda? Petik 2. Teriak Tuan Istana Guntur. Mengaku bersalah. Hehe. Orang itu menyerang halaman langit timur tanpa menanyakan benar atau salah. Sesuai aturan, dia harus dihukum. Aku hanya melawan. Kejahatan apa yang saya alami? Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh tanpa rasa takut. Diam, siapa kamu? Bagaimana kehidupan rendahan bisa dibandingkan dengan garis keturunan langsung keluarga Seng? Berlutut dan akui kesalahanmu. Teriak Tuan Istana Guntur. Aku akan berlutut pada ibumu. Pak Tua, kamu mengira dirimu seekor anjing, tapi jangan menganggap orang lain sebagai anjing. Jika Anda ingin berlutut dan menjilat sepatu bot keluarga Seng, kembalilah dan perlahan berlutut dan jilatlah. Lu Ming berteriak. Dia sudah dipenuhi dengan niat membunuh terhadap penguasa Istana Guntur. Sekarang penguasa Istana Guntur terus memanggilnya kecil dan kemudian berlutut untuk mengakui kesalahannya. Lu Ming langsung marah. Dia tidak memberinya wajah sama sekali. Para penjaga dewa di Tian lainnya tercengang. Lu Ming ini terlalu berani. Dia sebenarnya berani memarahi Master Istana Guntur di depan umum. Benar saja, wajah Master Istana Guntur memerah dan tubuhnya gemetar karena marah. Dia menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak, pengkhianatan, pengkhianatan. Saudara Zeng, mengapa kamu membuang-buang napas padanya? Kita akan bicara setelah kita melumpuhkan budidayanya. Mati. Kecemerlangan suci berteriak dengan dingin dan mengangkat tangannya. Konsep api yang mengerikan meledak, membentuk tangan raksasa yang menyala-nyala yang meraih Lu Ming. Dunia sedang panas terik. Keduanya memiliki konsep api yang sama, namun kekuatan suci dan kecemerlangan suci hanyalah sampah. Mereka sangat berbeda. Tidak ada perbandingan sama sekali. Tidak baik. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia bisa merasakan aura kematian yang mengerikan mendekatinya. Auranya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya sama sekali. Perbedaannya terlalu besar. Ayo pergi.
Tanda penjaga surgawi bersinar. Di belakang Lu Ming, layar cahaya pelindung halaman langit timur terbuka dan Lu Ming bergegas masuk. Kemudian, layar cahaya berkumpul. Bersembunyi. Apakah ada gunanya bersembunyi di dalam? Merusak. Cahaya suci berteriak dengan dingin. Ledakan. Pohon palem api besar langsung menghantam tirai tipis halaman langit timur. Tirai tipis berguncang hebat, dan seluruh puncak gunung berguncang seolah-olah akan meledak. Namun, pada akhirnya, layar cahaya tersebut masih berhasil memblokir serangan tersebut. Lagi. Cahaya suci mengerutkan kening dan menyerang dengan telapak tangan lainnya. Telapak tangan ini beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 500 Bahasa Indonesia. 500 Raja Tingkat Puncak. Telapak tangan api raksasa, sebesar gunung, menghantam halaman surga timur. Ledakan. Halaman langit timur bergetar hebat. Tirai tipis di luar juga bergetar hebat seolah-olah akan pecah kapan saja. Terlebih lagi, meski layar cahaya telah menghalangi telapak tangan yang menyala, masih ada kekuatan mengerikan yang merembes ke dalam layar cahaya. Di halaman, Lu Ming merasakan dampak yang kuat. Bang! Kekuatan mengerikan mendarat di tubuh Lu Ming, menyebabkan dia batuk darah. Kemuliaan suci itu terlalu kuat. Meskipun hanya sedikit kekuatan yang meresap ke dalamnya, itu telah melukai Lu Ming. Orang tua ini, Lu Ming mengertakkan gigi. Dia ingin memasuki kuil tertinggi, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Tidak perlu melakukan ini. Saya tidak bisa melawan orang tua ini sama sekali, dan Anda tidak mengizinkan saya masuk. Petik 2. Lu Ming tidak bisa berkata-kata. Kecil, aku masih bisa melumpuhkanmu meski kamu bersembunyi di dalam. Di luar, Seng Yao berteriak dingin dan menamparkan lagi. Kali ini membentuk telapak tangan raksasa yang beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Ia meraih seluruh halaman langit timur dan menariknya keluar. Dia ingin mencabut seluruh halaman surga timur. Ledakan, ledakan, ledakan. Halaman langit timur bergetar hebat ketika gelombang energi merembes ke dalamnya. Tubuh Lu Ming berada di bawah tekanan yang mengerikan, mengeluarkan suara retakan. Tulangnya hampir patah. Berhenti, cepat berhenti. Pada saat ini, beberapa sosok terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Sebelum mereka selesai berbicara, mereka sudah muncul tidak jauh. Hall Master, 3 Hall Master. Master Istana Angin, Master Istana Api, dan Master Istana Emas. Banyak penjaga surgawi Empyrean berteriak. Seng Yao, berhenti. Kamu telah melanggar aturan Istana Surgawi Surga Empire dengan menyerang para penjaga surgawi surga Empyrean lainnya tanpa menahan diri. Cepat dan berhenti, teriak Tuan Istana. Bagaimana Anda bisa menyela ketika keluarga Seng saya sedang berbisnis? Enyah. Kemuliaan suci itu sangat kuat. Bahkan di hadapan para guru kuil, ia masih berteriak dengan keras. Kamu sialan. Ketiga Hall Master memandang ke halaman surga timur yang ditutupi oleh tangan raksasa yang menyala-nyala dengan rasa khawatir. Seng Yao, kamu sudah melanggar peraturan. Sebagai penguasa istana di Istana Timur wilayah Tianshuan, kami memiliki tanggung jawab untuk menghentikan Anda. Menyerang. Teriak Tuan Istana Angin. Ledakan, ledakan, ledakan. Master Kuil Angin, Api, dan Logam menyerang pada saat yang bersamaan. 3 serangan besar membombardir kemuliaan suci itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mata cahaya suci menjadi dingin. Pedang merah menyala muncul di tangannya yang lain, dan dia menebas. Sinar pedang menyala sepanjang 1000 meter menebas, seolah-olah bisa membelah langit. Serangan ketiga Hall Master hancur di bawah pancaran pedang yang menyala-nyala. Ekspresi ketiga Hall Master berubah drastis saat mereka mundur dengan cepat. Raja tingkat puncak, yang mulia, Anda telah berhasil menembus Raja tingkat puncak. Petik 2. Tuan Istana Angin dan 2 orang lainnya berseru. Itu benar. Apakah kamu masih ingin menghentikanku? Cahaya suci berkata dengan dingin. Angin Istana Guru dan 2 lainnya memiliki ekspresi yang sangat jelek. Raja tingkat puncak sudah setengah langkah memasuki alam pertama dari 3 alam dewa spiritual, alam laut roh. Meskipun ketiganya adalah raja tingkat akhir, meskipun mereka bekerja sama, mereka tetap tidak akan bisa menandingi raja tingkat puncak. Ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun formasi prasasti di sekitar halaman langit timur sangat dalam,
di bawah serangan kemuliaan suci, ia hampir tidak mampu menahannya dan ditarik keluar. Lu Ming, meskipun kepala istana angin dan yang lainnya sangat cemas, mereka tidak berdaya menghadapi kemuliaan surgawi yang telah menembus ke tingkat raja tingkat puncak. Hahaha, Lu Ming, kamu berani tidak menghormatiku. Hanya kematian yang menantimu. Tuan Istana Guntur mencibir dalam hatinya. Adapun Seng Wushuang, dia juga sangat gembira. Mati-mati, Lu Ming, tidak peduli seberapa sombongnya kamu, apa gunanya menghadapi keluarga Seng. Di wilayah Tianxuan, selain keluargamu, keluarga Seng adalah langit dan segalanya. Seng Wushuang tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Pada saat ini, hembusan angin bertiup, dan tangan api yang menutupi halaman langit timur menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berubah menjadi ketiadaan. Halaman surga timur kembali tenang. Puff! Di halaman langit timur, Lu Ming memuntahkan beberapa suap darah. Pakaiannya berlumuran darah, wajahnya pucat, dan napasnya pendek. Dia baru saja terluka parah. Pria tua, Lu Ming berbaring di tanah dan mengutuk. Di luar halaman langit timur, ekspresi cahaya suci berubah. Mu Zeng, sebuah suara serius keluar dari mulut cahaya suci. Tanpa suara, seorang lelaki tua berjubah hijau muncul dengan senyuman tipis di wajahnya. Bawahan ini menyapa Tuan Istana, Master Istana Angin, Master Istana Api, dan yang lainnya, termasuk Master Istana Guntur, mengubah ekspresi mereka dan buru-buru memberi hormat pada lelaki tua itu. Apa, Tuan Istana? Ah! Mungkinkah dia adalah penguasa istana dari Istana Timur wilayah Tianxuan? Kali ini, banyak penjaga Dewa di Tian yang mengungkapkan ekspresi terkejut. Penguasa istana dari Istana Timur wilayah Tianxuan adalah sosok misterius, dan sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Tidak ada yang mengira dia akan muncul hari ini. Bawahan ini menyapa Tuan Istana. Para penjaga Dewa di Tian yang hadir semuanya memberi hormat kepada sesepuh berjubah hijau itu. Sial! Bukankah Mu Zeng berkultivasi dengan pintu tertutup? Mengapa dia keluar dari pengasingan? Brengsek! Guru Istana Guntur meraung dalam hatinya. Tidak perlu bersikap sopan. Mu Zeng melambaikan lengan bajunya dan angin sepoi-sepoi bertiup. Semua orang merasakan kekuatan lembut yang mengangkat mereka. Tuan Istana, mungkinkah Tuan Istana telah tiba? Di halaman langit timur, Lu Ming secara alami mendengar suara-suara di luar dan ekspresinya berubah. Kemudian, dia berjuang untuk bangkit dan berjalan keluar dari halaman langit timur. Begitu Lu Ming keluar, mata semua orang tertuju padanya secara serempak. Kecil ini masih hidup. Ia benar-benar bisa bergerak. Pikir Master Istana Guntur, Tuan Istana Angin dan yang lainnya menghela napas lega. Namun, mata cahaya suci dipenuhi dengan niat membunuh. Mu Zeng, kamu datang pada waktu yang tepat, kecil ini telah menyinggung atasannya, membalas orang yang lebih tua, dan bahkan melukai para elit klan Sengku. Dia pantas mati 1000 kematian. Sekarang, saya akan membawanya kembali ke wilayah tengah dan menghadapinya. Seng Yao berkata dengan dingin. Hehe, Seng Yao, jangan mainkan trik ini di hadapanku. Apakah kamu pikir aku tidak tahu orang seperti apa kamu? Lu Ming memukuli anggota keluarga Sengmu, dan kaulah yang memintanya. Kamu tidak berguna, jadi siapa yang bisa kamu salahkan? Apakah ada kebutuhan untuk berbicara kembali dengan orang yang lebih tua? Sebagai seorang penatua, jika dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang penatua, bukankah dia harus membalasnya? Kita bisa bertarung. Mu Zeng tersenyum tipis dan dengan santai melirik ke arah Master Istana Guntur. Wajah Tuan Istana Guntur langsung memucat, dan hatinya menjadi dingin. Mu Zeng, ada apa denganmu? Sepertinya kamu bertekad untuk ikut campur hari ini. Wajah Seng Yao sangat jelek saat dia berteriak. Tempat ini adalah Istana Timur wilayah Tianxuan dan berada di bawah yurisdiksiku. Apa pendapatmu tentang menimbulkan masalah di sini? Kata Mu Zeng. Bagus, sangat bagus. Mu Zeng, aku pernah mendengar bahwa kamu akan membuka lautan rohmu dan menerobos ke alam lautan roh. Hari ini, saya ingin mencobanya. Mata cahaya suci menunjukkan sedikit niat bertarung. Pertempuran di udara. Jawaban Mu Zeng sangat sederhana. Bus, bus. Mu Zeng dan kemuliaan suci melintas dan melesat ke langit. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi datang dari langit,
dan tekanan kuat menyebar hingga ratusan mil. Angin dan nyala api menutupi seluruh langit.